di podcast Bangun Negeri. Tempat kita ngobrol seru tentang perjalanan Indonesia dari masa lalu penuh drama sampai tantangan yang kita hadapi sekarang. Episode kali ini kita akan membahas tentang pembangunan nasional Indonesia dari masa ke masa. Yuk, siapin telinga kalian karena episode kali ini bakal seru banget. Pernah gak sih kalian mikir kenapa sekarang kita bisa sekolah gratis sampai SMP? Atau bahkan punya listrik di pelosok? Itu semua gak muncul tiba-tiba, tapi hasil dari pembangunan nasional. Singkatnya, pembangunan nasional adalah usaha buat bikin hidup masyarakat Indonesia jadi lebih baik lewat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai infrastruktur. Tapi jalannya nggak selalu mulus. Yuk kita flashback ke sejarahnya. Orde Lama 1945 sampai 1966. Setelah merdeka, fokus utama Soekarno dalam pembangunan nasional adalah menjaga identitas bangsa. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini, Politik dan ideologi jadi prioritas. Tapi sayangnya, ekonomi keteteran. Soekarno lebih sering bangun proyek besar yang sifatnya simbolis, kayak Monas dan Stadion GBK, biar dunia tahu Indonesia bukan negara kecil. Singkatnya, Soekarno waktu itu emang pengen show off. Tapi ada masalah, di dalam negeri muncul berbagai pemberontakan. Salah satunya, kudeta PKI tahun 1965. Itu semua bikin pembangunan tersendat, pendidikan dan industri nggak berkembang. Ekonomi makin parah. Tahun 1965, inflasi Indonesia tembus 600%. Bayangin aja, harga makanan bisa naik 6 kali lipat dalam setahun. Kalian yang biasa makan geprek 10.000, di zaman itu bisa jadi 60.000. Intinya, Orde Lama emang penuh semangat dan percaya diri, tapi kurang siap soal ekonomi. Negara kita saat itu masih imut, belum tahu arahnya mau kemana. Tantangan pembangunan saat itu adalah bagaimana caranya bikin rakyat sejahtera, bukan cuma bangga soal simbol. Orde Baru 1966 sampai 1998. Datanglah Soeharto. Banyak banget nih PR yang dibawa dari kekurangan Orde Lama. Pembangunan di era ini fokusnya untuk stabilitas politik dan ekonomi. Ada Repelita, alias rencana pembangunan 5 tahun. Jadi, Indonesia punya target nih. Di orde ini, kita berhasil buat swasembada beras di tahun 1984. Negara kita bisa memenuhi kebutuhan pokok sendiri, tanpa impor bahkan dapat penghargaan. Tapi ya, meskipun politik stabil, ada yang harus dikorbankan dan harga yang harus dibayar. Ruang kebebasan dibatasi dan korupsi merajalela. Akhirnya, krisis 1998 meledak. Di era ini, Indonesia menambah sejarah gelap lagi. Setelah krisis 1998 meledak, Soeharto pun mengundurkan diri. Di Orde Lama dan Orde Baru ada PR di mana kebebasan berpendapat dibatasi, hanya daerah tertentu yang bisa melakukan pembangunan, korupsi merajalela, dan terjadinya inflasi. Nah, di masa reformasi, PR ini diperbaiki. Masyarakat jadi lebih bebas bicara, daerah juga punya otonomi sendiri untuk ngatur dirinya tanpa harus nunggu aba-aba dari atasan. Kemudian, pada masa ini juga dibangun lembaga KPK untuk menangani korupsi dan ekonomi pun mulai tumbuh perlahan lewat UMKM. Walaupun begitu, tetap ada tantangan lain, yaitu pendidikan yang belum merata dan kurangnya pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Jadi, pembangunan kita masih harus berkembang sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat, banyak dampak positif reformasi itu sebenarnya muncul sebagai koreksi dari kelemahan orde sebelumnya. Misalnya, Orde Lama ngajarin pentingnya identitas bangsa, Orde Baru kasih pondasi stabilitas dan pembangunan dasar, dan reformasi nyambungin itu semua dengan kasih ruang kebebasan, pemerataan, sama teknologi yang modern. Jadi, tiap era punya kontribusinya, kayak potongan puzzle yang bikin Indonesia terus berkembang.
Oke generasi bersuara, itu dulu obrolan kita kali ini. Semoga bikin kalian gak cuma tahu, tapi juga makin kepo sama sejarah. Karena masa lalu tuh bukan sekedar hafalan, tapi cerita seru yang bisa bikin kita mikir ke depan. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa share ke teman sekelas. So, tetap semangat belajar, tetap jadi anak keren yang kritis, dan jangan lupa, sejarah itu nggak pernah ngebosenin kalau diceritain dengan cara yang asik.